حل النكاح وحرم السفاح. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الميعاد. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. Hadirin bapak-bapak, ibu rahmatullah, kedua keluarga besar Adinda Masyhur PhD dan Adinda Zainal Abidin dengan keluarga besar, para alim, para ulama, para ustaz, para sepuh-sepuh, lebih khusus kepada Adinda Antoni selaku kepala dua Carabali Penghulu kepala dua Dua mempelai Ananda Fitroh dan Ananda Fadilah yang di atas. Tolong dengarkan Fadilah, Fitroh, apa yang saya sampaikan. Hari ini Fitroh, kamu akan mengambil seorang perempuan yang bukan keluargamu. Kamu akan mengambil seorang perempuan yang selama ini dari awal lahir tidak tahu. Kamu akan mengambil seorang perempuan dari ibu dan bapak yang juga tidak tahu. Perempuan itu bernama Fadilah. Fadilah itu tidak langsung besar seperti itu yang kamu sekarang lihatnya, dengan kecantikan, dengan segala apa yang dia miliki. Tetapi Fadilah sejak dari lahir diasuh, diurus oleh buminya, oleh bapaknya. Dari mulai ketika kecil menangis, Umi dan bapaknya harus merelakan untuk tidak tidur demi Fadilah. Kemudian Fadilah sekolah diantarkan oleh abahnya, ditungguin sampai kemudian sekolahnya selesai, sampai dengan kuliah, sampai dengan S2. Semuanya adalah pengorbanan dari kedua orang tua untuk anaknya yang tercinta, Fadilah. Hari ini Fitroh akan mengambilnya. Kemarin Fadilah dengan segala kehangatan, dengan segala kenikmatan, dengan segala kenyamanan bersama dengan kedua orang tua. Besok sebentar lagi Fadilah tidak lagi menjadi kewajiban Adinda Masyhur dan Adinda Negro, tapi menjadi kewajiban kami. Maka kalau kemarin Fadilah dalam kondisi yang nyaman, kondisi yang asyik, kondisi yang membahagiakan, maka kewajiban Fitroh ke depan adalah lebih membahagiakan keponakan saya, anak Pak Masyhur dan anak Ibu Naira. Maka oleh karena itu, misaqon ghalidh, sebuah perjanjian luhur, tidak hanya antara Fitroh dengan Ananda, dengan Adinda Masyhur,
tetapi perjanjian itu adalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fitrah mengambil atas nama Allah, maka bawalah fadilah, lebih menikmati kehidupannya dengan ananda fitrah. Bahkan kalau kemarin fadilah adalah surganya di telapak kaki ibu, maka sesungguhnya surga fadilah, kenikmatan fadilah, kebahagiaan fadilah itu berada di tangan. Oleh karena itu ambillah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang berbahagia, ananda fitrah dan fadilah, pernikahan adalah satu pintu untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kalimat yang ringan untuk diucapkan, kalimat yang enteng untuk dibunyikan, tetapi kemudian betapa berat kalimat itu untuk kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Karena nyatanya banyak di antara mereka yang gagal dalam perjalanan kehidupan rumah tangga. Karena apa? Beberapa hal yang barangkali menjadikan mereka gagal dalam kehidupan berumah tangga. Untuk itu fitrah, jadikan arah agama sebagai bagian, karena agama telah melengkapi kalian berdua. Kalau saja kemarin fadilah fitrah beribadah masing-masing di tempat yang berbeda, maka dengan pahala yang sedikit, maka disempurnakannya pahala kalian karena pernikahan kalian. Maka sempurnakanlah pula tidak hanya pahala makhluk kalian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi pahala sosial. Bagaimana kemudian fitrah dan fadilah membangun sebuah keluarga yang disebut dengan rumah tangga. Kalau kemarin kalian hanya dalam satu rumah ini, dalam satu rumah di 16 dalam satu rumah di 15 sekarang ini, maka besok kalian akan bertetangga. Tetangga seperti apa? Tetangga dalam bahasa lain adalah tangga untuk naik lebih dari apa yang sekarang kalian miliki. Ada beberapa tips yang ingin kami sampaikan untuk kalian berdua. Yang pertama, saya tahu kalian sudah paham dengan fadilah. Padahal juga cerita dengan saya, Buya, saya sudah kenalan dengan seseorang yang namanya fitrah. Tapi kami yakin kalian belum tahu bagaimana selamnya di antara kalian berdua. Secara fisik fitrah ganteng, fadilah cantik, tetapi apakah kemudian dalamnya akan sudah kalian selami? Saya yakin belum. Maka saya sumber ketika fitrah menemukan kekurangan pada fadilah, pahami fitrah bahwa fadilah adalah manusia. Fadilah, anakku, ketika nanti kamu melihat fitrah ada kekurangan, pahami juga bahwa fitrah adalah manusia yang dalam konsep sosiologinya lil insan la yazalu 'anil mazaya wal 'uyub. Everybody, setiap manusia pasti punya kelebihan dan pasti punya kekurangan. Sekarang makmano saranyo fadilah sama fitrah ini, kekurangan dan kelebihannya juga dikawinkan menjadi satu kesatuan, sehingga menjadi power, menjadi kekuatan untuk mengantarkan cita-cita kalian, untuk menghantarkan keinginan kalian bagaimana nanti membentuk rumah tangga yang bahagia, tentunya dibarengi dengan beberapa fasilitas yang kalian miliki. Jangan dijadikan kekurangan di antara kalian berdua sebagai celah untuk mencari kekurangan di antara kalian. Syukuri fitrah kau mendapatkan seorang istri yang hafidhah. Fadilah, syukuri kau mendapatkan seorang suami yang insya Allah baik. Maka syukur itulah yang akan kemudian semakin ditambah-tambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika satu saat nanti ada kelebihan, maka syukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi hadana, alhamdulillahilladzi a'tana. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan kepada kami kesempurnaan yang barangkali selama ini kesempurnaan itu kita cari. Yang kedua, fitrah perempuan itu sekarang melengkapi kamu, yang disebut dengan tulang rusuk, bahwa sekarang fadilah melengkapi kamu. Karena dia melengkapi kamu,
maka jadikanlah kelengkapan itu menjadi aksesoris yang indah, menjadi aksesoris yang lebih baik, menjadi aksesoris dan hiasan yang menjadikan fitrah lebih bahagia. Yang ketiga, fitrah bahwa kalian sekalipun keluar dari rumah sini, kami semuanya keluar dari rumah yang tidak hebat, keluar dari rumah yang sangat sederhana, tetapi dengan cita-cita alhamdulillah mengantarkan kita bersama untuk bisa bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu, apa yang ada dari Allah syukuri, dan kemudian Allah akan nambahkan. Ada sebuah ungkapan yang menjadikan para pengantin semangat. Andai saja yang menikah itu adalah orang-orang fakir, dan nikahnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yughnihumullah, maka Allah akan memberikan kekayaan. Kekayaan apa? Yang penting adalah kekayaan batin, tapi juga kekayaan lahir, sarana dan prasarana. Yang ketiga, yang selanjutnya, mohon maaf, fitrah dan fadilah, bahwa sekarang kalian sudah menjadi rumah tangga. Abahmu, bapakmu, umimu, ibumu hanya memberikan saran, tetapi bagaimana ke depan adalah kalian berdua mau dijadikan apa keluarga yang akan kalian bangun. Allah mengatakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ada dua kalimat yang pelajarannya Pak Masdur. Yang pertama, wa min ayatihi an khalaqalakum, ada kata-kata khalaqu. Yang kedua ada kata wa ja'ala bainakum, kata-kata ja'ala. Artinya sama jadi, tetapi dalam idiom bahasa maka punya arti yang jauh berbeda. Kholako, Allah menciptakan fitrah. Kholako, Allah menciptakan fadilah. Kholako, Allah menciptakan kita semua dalam bentuk yang berbeda-beda. Itu namanya kholako. Dan kholako ini sudah menjadi bagian penting di antara kalian berdua. Selanjutnya waja'ala. Ja'ala artinya menjadikan. Tapi kemudian waja'ala kalau dalam bahasa yang lebih dalam lagi, maknanya adalah, kalau kholaqah mutlak dari Allah, waja'ala maknanya ada intervensi manusia. Maka waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, yang berarti dan Allah akan menjadikan kamu mawaddah wa rahmah, tergantung kamu. Ikhtiarul insan menjadi sebuah kewajiban bagaimana menggapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Setiap orang pasti ada celah, setiap orang pasti ada lebih. Maka celah dan lebih jadikan satu kesatuan untuk jadikan kalian lebih hebat lagi. Jadi jangan kemudian kalau ada persoalan ini takdir, ini yang kemudian disalahpahami oleh banyak orang. Ketika ada persoalan dalam rumah tangga, keburu kemudian menyampaikan kata-kata yang tidak nyaman. Yang terakhir, fitrah, fadilah. Fadilah itu tahu dengan waknya. Sekali-kali kalian jalan bareng, melihat apa yang kalian inginkan, yakinkan kalian bisa. Saya memberikan motivasi kepada kalian berdua dan kita semuanya. Ana 'inda dhanni 'abdi bi, kata Allah. Saya selalu dalam persangkaan hamba-Ku. Maka ketika melihat yang terbaik, yakini aku bisa berbuat seperti itu. Ketika melihat tidak hanya dalam bentuk ibadah, melihat rumah bagus, jalan, insya Allah kami akan bisa seperti itu. Ada perusahaan gede, insya Allah kami akan bisa seperti itu. Akan menjadi apa? Tergantung kalian berdua. Yang paling akhir, saya Fitra, sekalipun sudah pernah jadi PJ Bupati, juga pernah asisten dan beberapa kepala dinas, tapi saya sering-sering back to kitchen, kembali ke dapur. Sekali-kali ke pasar Cakabaring situ, Fitra ya, Fadilah, naik motor, becek-becek, itu asik.
beli tempe bareng-bareng, masak bareng-bareng, sekalipun gosong, insya Allah rasanya pahit. Tetapi karena masakan berdua, maka akan menjadi indah. Demikian, barangkali nggak usah berat-berat, karena saya tahu fitrah sudah sangat dewasa bagaimana untuk menjadikan bahtera rumah tangga ini menjadi bahtera rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bawalah Fadilah Pulau ke sebuah pulau yang penuh dengan keindahan, dari pulau yang semula bersama dengan buminya, dengan bapaknya, sekarang Fadilah adalah milik kamu. Sempurnakan agamamu dengan pernikahan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami dari orang tua Fitrah Fadilah hanya mendoakan kalian akan sukses meraih keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.